Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah, azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-21. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Sebagaimana hal tersebut kami tampakkan perkara Ashabul Kahfi kepada masyarakat. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka mengetahui dengan yakin bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan agar mereka yakin bahwa hari kiamat tidak diragukan, pasti terjadi. Id yatanazza'una bainahum amrahum. Ketika itu masyarakat berbeda pendapat tentang urusan Ashabul Kahfi. Faqalu banu alaihim bunyana. Mereka mengatakan, bangunkan atau bangunlah bangunan untuk mengenang Ashabul Kahfi. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka lebih tahu tentang Ashabul Kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Maka berkatalah orang-orang yang menguasai urusan Ashabul Kahfi, sungguh kita akan membuat masjid atas nama mereka, Ashabul Kahfi. Nah, qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yukhbiru ta'ala annahu atla an-nas ala hali ahli kahfi. Wa dhalika wallahu a'lam ba'da mastaiqadu. Wa ba'athu ahadahum yashtari lahum ta'ama. Wa amaru bil istighfa'i wal ikhfa'. Fa'aradallahu amran fihi salahul linnas wa ziyadatu ajrin lahum, wa huwa anna an-nasa ra'au minhum ayatan min ayatillah al-musyahadata bil ayan ala anna wa'dallahi haqq la syakka fihi wa la mariyata wa la bu'da ba'dama kanu yatanazza'una bainahum amrahum. Famin musbitin lil wa'di wal jaza' wa min nafin lidzalik wa ja'ala qissatahum ziyadatan basiratan wa yaqin lil mu'minin wa yaqinan lil mu'minin wa hujjatan al jahidin wa sara lahum ajru hadhil qadiyah
wa sahharallahu amrahum wa rafa'a qadrahum hatta addamahum alladhi ittala'u alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keadaan Ashabul Kahfi kepada umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Hal itu terjadi setelah Ashabul Kahfi bangun dari tidurnya yang panjang. Kemudian mereka mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan dan memerintahkannya untuk merahasiakan dan menyembunyikan keberadaan Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan satu perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk umat manusia. Bisa menambah pundi-pundi pahala untuk mereka. Yakni agar manusia melihat dari kisah Ashabul Kahfi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang bisa disaksikan dengan mata, yang menjelaskan bahwa janji Allah pasti benar, tidak diragukan lagi dan tidak jauh. Hal itu terjadi setelah mereka berselisih tentang keadaan Ashabul Kahfi. Ada yang setelah itu menetapkan bahwa janji Allah benar dan balasan di akhirat benar. Dan ada yang menolaknya. Maka Allah jadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai tambahan ilmu yang meyakinkan untuk orang-orang yang beriman. Sebagai hujah untuk membantah para penentang adanya hari akhirat. Sehingga perkara Ashabul Kahfi ini bisa menjadikan pahala untuk mereka. Maka Allah pun memviralkan urusan Ashabul Kahfi, menaikkan derajat mereka sampai orang-orang yang mengetahuinya mengagung-agungkannya. Wa qalu banu alaihim bunyana. Allahu a'lamu bihalihim wa ma'alihim. Wa qala man ghalaba ala amrihim wa hum alladzina lahumul amru lanattakhidanna alaihim masjida ay na'budullaha ta'ala fi wa natadhakkaru bihi ahwalahum wa ma jara lahum wa hadhil halatu mahdhuratun naha anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa damma fa'iliha wala yatullu dzikrahu wala yatullu dzikruha huna al adami dhammiha fa inna siyaqa fi sya'ni ta'dhimi ahli al-kahfi wa than alaihim wa anna haula'i wasalat bihim al-hal ila an qalu ubnu alaihim masjidah ba'da khawfi ahli al-kahfi syadid min qaumihim wa hadarihim min al-ittila' alaihim fa wasalatil halu ila ma tara. Mereka yang mengagung-agungkan Ashabul Kahfi berkata, buatkan bangunan untuk mengenang Ashabul Kahfi. Allah yang lebih tahu keadaan mereka dan kembalinya mereka. Maka berkatalah orang-orang yang menguasai urusan, yakni mereka yang mengendalikan kekuasaan atau pemerintahan. Sungguh kami akan membuat masjid untuk mengenang Ashabul Kahfi. Kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala di masjid itu. Dan kita bisa mengenang keadaan Ashabul Kahfi. Dan apa yang terjadi pada mereka. Namun keadaan seperti ini
dilarang. Nabi melarang perbuatan tersebut, mencela para pelakunya. Penyebutan tentang masalah itu di sini, nah, bukan berarti perkara tadi tidak dicela. Karena ayat ini menjelaskan tentang keadaan penduduk yang mengagung-agungkan Ashabul Kahfi dan memuji mereka. Untuk menunjukkan bahwasanya penduduk sampai pada tingkat keadaan seperti itu, yakni bangunkan masjid atau dirikan masjid untuk mereka. Padahal sebelumnya Ashabul Kahfi sangat takut terhadap kaumnya, sangat berhati-hati agar tidak ketahuan oleh kaumnya. Namun setelah itu keadaan kaumnya sampai pada tingkat seperti apa yang engkau lihat, mengagung-agungkan Ashabul Kahfi. Wa fi hadhil qissah dalilun ala anna man farra bidinihi minal fitan sallamahu Allahu minha. Dalam kisah ini menunjukkan dalil bahwa orang yang lari menyelamatkan agamanya dari fitnah, maka Allah akan menyelamatkannya dari fitnah itu. Wa anna man harasa 'alal 'afiyah 'afahu Allah. Dan barang siapa yang bersemangat untuk minta kemakmuran, kesejahteraan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Wa man awa lillah wa man awa ilallah awahullah. Para siapa yang berlindung pada Allah, maka Allah akan melindunginya. Wa ja'alahu hidayatan li ghairihi, dan Allah jadikan dia sebagai petunjuk bagi yang lain. Wa man tahammala dhulla fi sabilihi wabtigha'a mardhatih kana akhiru amrihi wa aqibatuhu al-izza al-azima min haitsu la yahtasib wa ma indallahi khairul lil abrar. Barang siapa yang sabar dalam menanggung penderitaan dalam jalan Allah dan dalam rangka mengharap ridha Allah, maka akhir dari perkaranya adalah kemuliaan yang sangat besar, yang tidak disangka-sangka. Memang apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-21 dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna ayatan min ayatillah. Anna ayatan min ayatillah allati
waqa'at fi qadiyati ashabil kahfi anna ayatan min ayatillah allati waqa'at fi qadiyati ashabil kahfi tadullu ala anna allaha qadirun fi ba'tsil mauta. Salah satu tanda kekuasaan Allah yang terjadi pada peristiwa Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu membangkitkan orang-orang yang telah mati. Wadhalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditidurkan selama 309 tahun. Kemudian dibangunkan lagi. Tidak ada perubahan fisik seperti semula. Allah mampu. Dan itu mudah. Ini salah satu bukti bahwasanya untuk membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kiamat nanti, itu juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kisah Ashabul Kahfi ini termasuk dalil dan bukti bahwasanya hari kebangkitan itu pasti terjadi dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ats-tsaniyah. Anna Allah Ta'ala arada ittila'an nasi ala hali ahlil kahfi. Anna Allah Ta'ala arada ittila'an nasi ala hali ahlil kahfi. Wa ra'au minhum ayatan min ayatillah. Wa ra'au minhum ayatan min ayatillah. Al-musyahadata bil ayan. Atau bil iyan. Atau bil ayan. Ya.
bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia mengetahui tentang keadaan Ashabul Kahfi. Dan mereka bisa melihat dari kisah Ashabul Kahfi itu salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Nah, disebutkan di sini wallahu taala alam bahwa hal itu terjadi setelah Allah membangunkan Ashabul Kahfi. Kemudian salah satu dari Ashabul Kahfi diutus temannya untuk membeli makanan di kota. Maka saat itulah kisah mereka mulai viral, ya. Penduduk-penduduk setempat rame-rame melihat gua Ashabul Kahfi dan melihat keadaan Ashabul Kahfi. Nah, dulu ketika para pemuda Ashabul Kahfi itu meninggalkan kotanya, mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka takut dirajam sampai mati, takut dipaksa untuk kembali murtad ke ajaran kekafiran dan kemusyrikan. Tapi setelah peristiwa itu, setelah lama berlalu, kondisi sudah berubah. Para penduduk kota yang mengetahui apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi mengeluh-elukan mereka, memuji-muji mereka, mengagung-agungkan mereka sampai pada tingkat hulu, melampaui batas. Pemegang kekuasaan setempat kemudian berinisiatif untuk membuat masjid Ashabul Kahfi digunakan untuk sholat sambil mengenang kisah Ashabul Kahfi karena tempatnya di situ, ya. Nah, disebutkan di sini bukan berarti hal itu boleh, tapi disebutkan untuk menjelaskan betapa terbaliknya keadaan masyarakat antara sebelum peristiwa dengan setelah terjadinya peristiwa itu. Sampai pada tingkat apa ini? Hulu, ya. Nah, barakallahu. Yang jelas Allah memang menghendaki kisah Ashabul Kahfi ini tersebar. Tujuannya agar diambil ibrahnya dan bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa melihat dengan mata kepala salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidur matanya melek selama 309 tahun, bangun tidak ada perubahan apa-apa, semuanya seperti itu. Sedia kalah, ya. Jasadnya masih utuh. Mereka masih muda sebagaimana awal tidurnya. Nah, dalam kondisi normal semua, ya. Yang enggak masuk angin, ya, yang enggak dimakan rayap. Nah, yang enggak kelaparan. Masya Allah, ya. Semuanya bisa menyaksikannya. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-salisah. Faidah yang ketiga. Bina'ul masjidi
alal kuburi au fi makanin fihi ta'zimun lil mahluqi mahdurun mahdurun naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau biniyatin hasanatin. Nah, membangun masjid di atas kuburan atau di tempat yang di dalamnya ada pengagungan terhadap makhluk, maka hal ini dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Apa niatnya itu? Ya, ibadah kepada Allah sambil mengenang jasa-jasa penghuni kubur atau pahlawan-pahlawan atau yang semisalnya. Mengenang wali-wali Allah. Ya. Nah, ini semuanya nggak diperbolehkan. Kenapa? Bisa menjurus kepada kesyirikan. Malah tidak fokus beribadah kepada Allah. Fokusnya sama apa ini? Kuburannya. Fokusnya sama penghuni kuburnya. Minta-mintanya double. Ya, di masjid minta kepada Allah. Keluar masjid di area kuburan minta kepada sahibul qabr. Nah. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. An-nahyu anil ghuluwi fis salihin. Li anna dalika sababun min asbabi ibadatihim. An-nahyu anil ghuluwi fis salihin lianna dalika sababun min asbabi ibadatihim. Larangan bersikap ghulu, melampaui batas dalam memuji-muji orang soleh, karena hal tersebut menjadi salah satu sebab seseorang menyembah orang-orang soleh tadi. Baik. Nah, al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima,
fi hadil qissah dalilun ala anna man farra bidinihi minal fitan sallamahu Allahu minha wa anna man harasa 'ala al-'afiyah 'afahu Allah wa man awa ila Allah awahu Allah wa ja'alahu hidayatan li ghairihi wa man tahammala ad-dulla fi sabilihi wa ibtigha'i mardatihi kana akhiru amrihi wa aqibatihi al-izzal azima min haitsu la yahtasib wa ma indallahi khairul lil abrar. Di dalam kisah ini juga terdapat dalil bahwa orang yang lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah, maka Allah akan menyelamatkan orang itu dari fitnah tersebut. Dan orang yang bersemangat untuk meminta kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kesejahteraan kepadanya. Dan orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindunginya. Bahkan Allah akan menjadikan orang itu sebagai teladan bagi yang lain. Dan barang siapa yang sanggup menanggung penderitaan di jalan Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, maka akhir dari urusan orang itu adalah kemuliaan yang besar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan memang apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala macam fitnah, dan semoga Allah taala memberi kita kesejahteraan, kemakmuran, hidayah dan taufik, kemuliaan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.